Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe Tulen Sumber. Tempe nama Tegal, orang apa, orang kepenang. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas ya, kenapa tempe itu dibalik ketika proses fermentasi. Nah, tujuannya apa? Tempe itu dibalik. Simak video ini sampai selesai. Jangan di skip ya. Terlalu demen kulaning sampean. Ngopi. Sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke? Sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Temenan mas. Pernah nggak sih teman-teman melihat atau mungkin ada teman lain sesama tukang tempe atau mungkin ya orang lain lah, mungkin orang tua atau siapa tetangga itu menyarankan bahwa tempenya itu harus dibalik, atau mungkin teman-teman melihat ketika main ke teman atau tukang tempe lain itu tempenya itu dibalik ketika proses fermentasi ya. Apa sih tujuannya ya, kenapa kok dibalik? Atau mungkin teman-teman pernah bertanya ada mendapatkan jawabannya itu mungkin kurang puas, kenapa kok tempenya dibalik. Nah, ketika teman-teman mendapati seperti itu atau mungkin ada tukang tempe lain atau orang lain menyarankan seperti itu, apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, ketika teman-teman yakin dengan jawabannya ya silakan diikuti, kalau tidak yakin ya tidak usah diikuti, karena ketika tempe dibalik ketika proses fermentasi itu tidak terlalu berpengaruh ya. Ya ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan ya. Jadi ketika teman-teman itu tempenya itu harus dibalik, itu ada alasan-alasan tersendiri ya. Yang pertama, ketika kita menanyai tukang tempe ya, atau mungkin kita sudah tahu kenapa tujuannya ya, alasannya itu apa. Pertama, biasanya ketika kita tanya itu ada yang ya karena saya ikut-ikutan ya, intinya karena mungkin yang orang tuanya dulu pengrajin tempe atau mungkin ikut orang lain pengrajin tempe juga, kemudian ritualnya itu seperti itu. Ketika proses fermentasi sudah mulai tumbuh jamur itu kemudian tempenya dibalik ya, karena ritualitasnya seperti itu ya, ikut-ikutan seperti itu ya. Jadi kalau ditanya ya karena saya ikut-ikutan orang lain atau ikut-ikutan orang tua saya ketika buat tempe seperti itu. Nah, ada juga jawabannya ya, ada yang punya jawaban atau punya alasan tujuannya itu biar tempenya itu cepat matang atau jamurnya itu cepat tumbuh. Itu juga ada benarnya ya. Jadi ketika mungkin kok jamur tempenya itu lambat atau mungkin masih tumbuhnya itu sedikit, masih ya kelihatan kayaknya itu kurang matang ya, kurang tua, itu kemudian tempenya itu dibalik, kemudian antara tempe itu saling dipepet-pepetkan ya, di dempet-dempet ya, yang tadinya ada rongga atau ada celah untuk masuknya angin antara tempe satu dan tempe yang lain ketika di wedding atau kere itu kemudian
mepet-mepetkan. Itu alasannya agar tempenya itu cepat matang ya. Jadi jamurnya itu biar cepat tumbuh jamur. Itu juga ada benarnya. Kemudian ada yang berpendapat lagi ya, yang punya alasan dan punya tujuan. Itu biar tempenya itu atau untuk memperlambat tumbuhnya jamur. Itu juga ada benarnya ya. Jadi ketika tempe teman-teman itu kok tumbuhnya jamur itu cepat ya, cepat matang, cepat tua, itu biasanya tempenya itu dibalik ya. Katanya ketika saya tanya, katanya biar tempenya itu untuk memperlambat tumbuhnya jamur ya. Itu benar ya, itu benar, tidak ada salahnya, itu benar, semua pendapatnya benar semua, alasannya itu juga ya masuk akal semua dan emang seperti itu. Kemudian ada lagi ya ada lagi katanya ketika saya tanya kenapa tempenya itu kok dibalik ketika proses fermentasi ya, karena untuk biar jamur tempenya itu tumbuhnya merata. Jadi yang di bagian bawah biasanya itu masih kelihatan kedelainya ya. Kalau yang di bagian atas itu jamurnya itu hampir menutupi kedelainya, hampir tidak kelihatan kedelainya. Tapi kalau yang di bagian bawah, kalau tidak dibalik, itu masih akan kelihatan kedelainya. Nah, itu juga benar ya. Jadi pendapat itu juga benar, alasan seperti itu juga benar, dan alasan semuanya itu yang dari pertama sampai yang ini itu juga ada benarnya semua. Jadi kenapa sih tempe itu kita balik ketika proses fermentasi ya, alasannya itu masing-masing ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada yang emang ritualitasnya seperti itu, jadi nggak ngaruh tempenya itu masih mentah, masih jamurnya itu kurang banyak, atau mungkin tempenya itu sudah matang, atau mungkin jamurnya itu kurang rata. Dia tidak tahu alasan seperti itu. Yang dia tahu itu cuman ya ritualitasnya seperti itu. Ketika proses fermentasi sudah mulai menjelang malam dan besok paginya mau dijual ke pasar atau mungkin jual keliling, itu biasanya dibalik, dan itu sudah menjadi ritualitas tukang tempe yang tipenya seperti itu. Jadi cuman ikut-ikutan tapi tidak tahu tujuannya, tapi itu benar semua ya. Saya tidak menyalahkan salah siapapun, itu ada tujuannya, walaupun dia tujuannya ikut-ikutan ya, itu benar. Dan kemudian yang biar cepat tumbuh jamur itu juga benar. Kemudian biar jamurnya itu merata juga itu benar, nggak ada salahnya. Nah terus kalau saya sendiri ya, saya pribadi itu jarang sekali melakukan seperti itu ya. Kadang melakukan tapi tidak hampir setiap hari. Cuman kalau dibutuhkan ya saya lakukan, kalau tidak ya tidak ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu signifikan untuk harus kita balik ya. Jadi tidak harus dibalik. Kalau jamurnya itu tumbuhnya bagus ya, ngapain dibalik ya kan, menambah pekerjaan, menambah aktivitas kita, atau mungkin ya seperti itu. Intinya tujuannya itu kalau tidak untuk memperlambat tumbuhnya jamur, kalau tidak untuk justru mempercepat tumbuhnya jamur, itu juga benar. Untuk biar jamurnya tumbuhnya rata itu juga benar. Jadi nggak ada yang salah, tinggal intinya kalau kita melihat seperti itu, kita jangan menyalahkan atau menjudge bahwa pendapat kita itu yang paling benar dan pendapat orang lain kalau tidak sependapat dengan kita itu yang salah. Itu bukan seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman mendapati seperti itu atau mungkin ada saran yang seperti itu ya, silakan. Kalau teman-teman setuju silakan dilakukan, kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Intinya biar teman-teman itu tahu tujuannya itu seperti itu ya. Jadi kalau itu dibutuhkan silakan dilakukan, kalau tidak ya tidak usah ya, seperti itu ya. Jadi jangan saling intinya kalau berbeda pendapat ya monggo, karena punya tujuan masing-masing, punya alasannya sendiri-sendiri ya, seperti itu ya teman-teman ya. Iya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe.
Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen video ini di bawah. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo ya, alias Jonas jomblo alias, semoga cepat-cepat jodoh. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.